warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Mari kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Vivi yang masuk, Bu. Kenapa? Ada acara keluarga. Iya. Sebelum mempelajari pelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita akan mempelajari pelajaran tentang adab kepada saudara. Yaitu apa sih adab itu? Apa bahasa dia? Adat yaitu norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama atau adat istiadat. Ya, mengapa penting adab itu, Vanessa? Menciptakan kerukunan, menghindari konflik dan perpecahan, dan mendapatkan pahala juga. Dan Keberkahan dalam hidup. ya, adab yang pertama, adab kepada saudara, yaitu yang memiliki ikatan darah atau keluarga dekat, yaitu saling menghormati, menjaga silaturahmi, dan saling membantu. Dan yang kedua, adab kepada teman, yaitu berinteraksi dengan kita dalam keseharian, sekolah atau kerja, seperti jujur dan setia, tidak mengkhianati kepercayaan teman, dan saling menghargai perbedaan pendapat dan mestinya, memberi dukungan, memberikan semangat saat teman sedang sedih atau gagal, menjaga lisan, tidak membicarakan keburukan teman di belakang atau juga. Ya, Bu. Dan adab kepada tetangga, yaitu orang yang rumahnya dekat dengan tempat tinggal kita harus saling bertegur sapa, tidak mengganggu, berisik tetangga, dan jangan membuang sampah sembarangan. Kalau tetangganya yang begitu gimana, Bu? Ya, kita harus saling Menghargai. menghormati, jangan sampai kita musuhan sama tetangga. Dan kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjenguk. Hal-hal yang harus dihindari, sifat iri dan dengki, tidak senang melihat orang lain sukses. Jadi jangan iri kalau ada orang yang sukses dan senang, dan jangan sombong kepada saudara, teman, atau tetangga. Manfaat menerapkan adab memiliki banyak teman dalam relasi. Hidup terasa lebih tenang dan nyaman ketika lingkungan kondusif terwujudnya persatuan dan kesatuan. Maka kita akan dicintai kepada Allah SWT dan sesama manusia. Jadi kesimpulannya, adab itu kunci utama dalam hubungan sosial. Dengan menjaga adab kepada saudara, teman, dan tetangga, kita membangun dunia yang lebih baik. Apa paham semuanya, anak-anak?
menjenguk ketika dia sakit. Ya tetap. Ya itu makanya tetap berarti biar orang kan bersosialisasi sama tetangga. Kan mau aku. Jadi kok dipadani? Loh, Ya. Apa anak-anak sudah paham semua? belum Bu, ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Jika kan kita harus bersosialisasi kepada tetangga, lalu tetangga kita itu sakit, Ya. kita harus menjenguk. Kalau kita waktu sakit tapi tidak dijenguk, apa kita waktu sakitnya orang tetangga itu apa kita harus menjenguk? Ya, kita harus lebih baik dari tetangga itu ya. Kita harus menjenguk, tetap menjenguk dari tetangga yang bisa Bu. Tetangganya itu kita bersosialisasi itu ada gitu lah. Ya, kita itu harus menjenguk saat sakit dan kita menunjukkan kepedulian ketika tetangga sedang tertimpa musibah tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya akan mempertanyakan kalian. Apa definisi